Perayaan Natal di Toraja Light Festival 2024. PDI Perjuangan akan taati proses hukum terhadap kasus kadernya. Kecelakaan maut melibatkan bus Tirto Agung. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami hadir mengisi ruang informasi Anda dan menemani akhir pekan Anda. Kami menghadirkan sejumlah informasi yang kami rangkum dalam Sinpos Pekan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi di mana Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini mengunjungi Gereja HKBP Sei Agul, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut juga Wapres menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengucapkan selamat merayakan Natal kepada jemaat gereja. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Selvi Gibran Rakabuming mengunjungi Gereja HKBP Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara pada Senin 23 Desember 2024. Selain untuk mengecek persiapan perayaan Natal di Kota Medan, kunjungan ini juga diharapkan dapat mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, diantaranya melalui toleransi antar umat beragama. Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyampaikan salam hangat dari Presiden Prabowo Subianto dan mengucapkan selamat merayakan Natal kepada jemaat gereja yang menyambutnya dengan antusias. Salam hangat dari Pak Prabowo, Bapak Presiden kita. Beliau berpesan, semoga Natal tahun ini membawa berkah untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur. Dan sekali lagi semoga perayaan Natal tahun ini membawa berkah untuk kita semua. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri perayaan penyambutan Natal, pelayanan katedral, pelayanan anak di GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat. Perayaan Natal merupakan momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan penyambutan Natal pelayanan kategorial pelayan anak di Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat atau GPIB Paulus, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres menyapa dan mengobrol dengan anak-anak dan juga melayani permintaan foto dengan mereka. Selaras dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang harus dijaga dan dirawat. Wapres Gibran mengundang seluruh masyarakat bersama pemerintah untuk berkomitmen saling menghormati, merawat keberagaman, serta menjunjung tinggi toleransi beragama. Melalui caption di akun Instagram @gibran_rakabuming, ditekankan bahwa perayaan Natal adalah momentum yang baik untuk memperkokoh nilai persaudaraan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dikabarkan jadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi di kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang melibatkan Harun Masiku. Kasus yang menjerat Hasto Kristianto ini bermula dari dugaan bahwa Hasto bersama Harun Masiku ini memberikan suap kepada mantan komisioner KPU untuk memperlancar perjalanan Harun menjadi anggota DPR. KPK telah menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dirinya dijerat dengan pasal pemberian suap dan perintangan penyidikan. Terdapat 2 surat perintah penyidikan atas nama Hasto yang diterbitkan KPK. Pertama, Hasto dijerat sebagai tersangka kasus suap berdasarkan Sprindik nomor Sprindik /13-dik-01/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Kedua, Hasto dijerat sebagai tersangka merintangi penyidikan berdasarkan Sprindik nomor Sprin.dik-152/1/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.
Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan, KPK menyebutkan Hasto diduga dengan sengaja mencegah, perintangi, atau menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung penyidikan kasus dugaan suap yang tersangka Harun Masiku yang telah diusut KPK sejak tahun 2020. Harun Masiku sendiri sudah menjadi buron sejak tahun 2020. KPK belum mengungkapkan detail bagaimana perintangan penyidikan itu terjadi. KPK menyatakan akan segera memberi penjelasan detail soal kasus yang menjerat Hasto. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan Presiden Prabowo Subianto mendengarkan seluruh masukan yang masuk terkait kenaikan PPN 12%. Dirinya menyebut Presiden Prabowo memahami semua keberatan yang masuk dan juga mengumumkan di waktu yang tepat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mencermati saran yang disampaikan ke pemerintahnya. Muzani mengatakan, Presiden Prabowo memahami keberatan dan mendengarkan seluruh masukan yang masuk. Dirinya juga menyebut kenaikan PPN 12% merupakan amanat yang telah tercantum dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP pada 2021. Oleh karena itu ia menilai, Presiden Prabowo akan mencermati mengenai hal tersebut dengan seksama. Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi sesuatu yang bisa. Tetapi semua pandangan, kritik, saran yang berkembang di masyarakat kami terima sebagai sebuah catatan sebelum Presiden mengambil keputusan. Dan Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan kita lakukan apa saja poin-poin yang harus diambil untuk ini kan Pak Prabowo juga kan sebenarnya menekankan penerapan PPN 12% ini kan untuk terkait kemiskinan. Salah satunya adalah ini ketika di lockdown ternyata ini juga bersinggungan dengan bahan yang sebenarnya digunakan sehari-hari gitu seperti sabun, tisu dan lain sebagainya. Nah ini apakah ada kans gitu di pemerintah sendiri itu kembali men-breakdown gitu sebenarnya barang-barang apa saja yang dikenakan PPN dan tidak dikenakan PPN? Ya, makanya kemudian sekarang kan ada terjadi pandangan dari masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda, masukan-masukan Pak Prabowo pemerintah mendengar, menyimak semua pandangan-pandangan itu dengan seksama dan secara itu masukan Presiden nanti akan disampaikan oleh Presiden. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ternyata tidak hanya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang dicegah ke luar negeri. Berdasarkan informasi yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi juga mencegah Ketua DPP PDI Perjuangan Yasona Lauli yang meninggalkan wilayah hukum Indonesia. Hasto dan juga Yasona dilarang meninggalkan tanah air untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024. Langkah pencegahan tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri dilakukan lantaran keberadaan Hasto dan Yasona di Indonesia dibutuhkan untuk kepentingan proses penyidikan. Keduanya dicegah ke luar negeri selama 6 bulan. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Untuk diketahui bahwa pertanggal 9 Januari 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyidikan untuk perkara sebagaimana tersebut di atas dan telah menetapkan Saudara HM sebagai tersangka.
Proses penyidikan saat ini berkembang dengan penetapan tersangka HK sebagaimana yang telah diumumkan tadi sore oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, sebagai tersangka tindak pidana suap atau gratifikasi pergantian antar waktu calon legislatif periode 2019-2024 Harun Masiku. Selain itu, Sekjen PDIP juga ditetapkan atas tindak pidana perintangan penyidikan pelarian buron Harun Masiku. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Kunjungan ini dalam rangka memastikan kesiapan jalan tol Tanjung Pura dan juga berbagai fasilitas penunjangnya dalam mendukung kelancaran dan juga kenyamanan mobilitas masyarakat selama perayaan Nataru. Dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi selfie Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Selasa 24 Desember 2024. Sebagai bagian dari jalan tol Binjai Langsa, tol Tanjung Pura telah dibuka sementara sejak 18 Desember 2024 hingga 7 Januari 2025 untuk melayani peningkatan arus kendaraan pada libur akhir tahun. Meskipun masih dibuka sementara, namun Wapres berharap jalan tol Tanjung Pura berfungsi secara optimal sehingga masyarakat dapat menikmati liburan Nataru dengan lancar, aman, dan nyaman. Wapres menilai jalan tol ini sangat strategis untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat waktu tempuh perjalanan, serta mendukung distribusi logistik di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dengan informasi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini meninjau penggunaan mesin penanam padi atau rice transplanter di persawahan Desa Aman Damai, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa kemarin. Wapres menilai penggunaan rice transplanter ini sangat efektif untuk mempercepat proses penanaman padi sekaligus juga meningkatkan efisiensi kerja petani. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dengan didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau penggunaan mesin penanam padi atau rice transplanter di persawahan Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara pada Selasa 24 Desember 2024. Dalam kesempatan itu, Wapres sempat berdialog dengan petani setempat serta menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis kepada para petani. Bantuan tersebut meliputi combine harvester besar, traktor roda 4, pompa air, serta benih padi dan juga jagung. Wapres menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa mandiri, terutama melalui pencapaian ketahanan pangan. Selain itu, kesejahteraan petani adalah bagian dari prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo. Wapres juga meminta kepada para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memperkuat kolaborasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani. Perintah arahan dari Pak Presiden Prabowo sudah jelas. Kita diwajibkan untuk swasembada pangan dan Pak Menteri ini juga intens sekali ke lapangan. Jadi pesan dari beliau Pak Presiden itu pasti selalu diulang-ulang di ratas, di sidang kabinet. Pasti masalah irigasi, masalah pupuk, masalah benih, masalah mekanisasi. Makanya tadi bapak-bapak menyebutkan masalah kebutuhan alat-alat dan juga bahan bakarnya. Nah, ini nanti saya mohon Pak Menteri, Pak Bupati, dan semua yang ada di sini untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Lebih lanjut, Wapres meminta Menteri Pertanian untuk memperkuat sinergi lintas kementerian untuk mengatasi kendala-kendala besar dalam bidang pertanian seperti masalah irigasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selanjutnya akan kami hadirkan, namun usai jeda berikut. Tetaplah di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari.
dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut informasi berikut ini. Dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ini menunjukkan komitmen nyata dengan meluncurkan program pelatihan juru masak di 4 kota di Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperkuat inisiatif makan bergizi, yaitu sebuah langkah strategis pemerintah dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan juga produktif. Menteri Ekonomi Kreatif RI, Tengku Rifki Harsha, berkomitmen penuh dalam mendukung program makan bergizi pemerintah. Salah satunya melalui program pelatihan juru masak yang berlangsung serentak di 4 kota, yaitu Surakarta, Kupang, Balikpapan, dan Medan. Mendekraf Rifki menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu quick win Kemendekraf yang juga sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini, Kementerian Ekonomi Kreatif akan berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk implementasi pelatihan juru masak, termasuk tempat pelaksanaan pelatihan. Program Makan Bergizi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Dan sebagai juru masak, Bapak Ibu adalah ujung tombak yang dapat langsung menjaga dan meningkatkan kualitas makanan yang dikonsumsi nantinya. Dengan adanya program ini, kami berharap pelatihan ini akan memberikan wawasan baru, keterampilan praktis, dan juga inspirasi untuk menciptakan makanan bergizi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini, semangat kita dalam mengembangkan ekonomi kreatif dalam terus berjaga, pada akhirnya sektor ekonomi kreatif termasuk kuliner menjadi salah satu pengungkit mesin baru pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, menu makanan yang disiapkan dapat bervariasi, tetapi tetap memperhatikan kalori dan gizi yang tepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyampaikan cadangan beras di Perum Bulog akan bertambah dari 2 juta ton menjadi 2,5 juta ton. Julhas juga menjelaskan 500.000 tambahan beras tersebut ini nantinya akan didapatkan pemerintah dari produksi dalam negeri. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Menteri BUMN Erick Thohir beserta jajaran kementerian lembaga di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dalam rakortas tersebut, pemerintah berencana menaikkan stok beras di Bulog dari 2 juta ton menjadi 2,5 ton pada tahun depan. Menurutnya, cadangan pangan pemerintah ini merupakan bagian dari cara pemerintah untuk mengejar cita-cita swasembada pangan pada 2027 mendatang. Selain beras, pemerintah juga akan menaikkan cadangan jagung. Terlebih Menko Pangan tersebut menilai tidak sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada jagung karena komoditas pangan ini dapat tumbuh di mana saja. Yang harus kita selesaikan. Ya. Pertama tentu irigasi, karena sawah kita irigasi yang lebih bagus sudah selesai proses irigasi.
Kedua, pupuk, sudah tahu pupuk sudah selesai, kita impres soal pupuk, jadi tidak mengular lagi, sudah dipangkas sekarang. Pupuk dari Kementan langsung ke perusahaan pupuk selesai, langsung petani selesai. Ya, ketiga penyuluh sudah selesai. Nah keempat nih, yang keempat itu petani minta dibeli produksinya dengan harga yang bagus. Itulah yang tadi kami bahas beberapa tadi. Maka perlu ada cadangan pemerintah stok bulog yang kita naikkan. Beras dari 2 juta, 2,5 atau 3 juta, jagung kira-kira antara 1 juta dan 3 juta juga. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, momen perayaan Natal tak luput dari adanya hal-hal unik dan juga dilakukan oleh umat Nasrani. Seperti salah satunya gereja yang ada di Sumatera Utara ini menggabungkan konsep kreatif dan juga konvensional dengan menghadirkan penampilan fashion show oleh jemaat setempat. Meskipun demikian, jemaat gereja tersebut juga tetap melaksanakan kegiatan ibadah secara intim dan juga kudus. Pada perayaan Natal tahun ini hal unik dilakukan oleh salah satu gereja di Kecamatan Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana membalut konsep Natal dengan unsur yang kreatif dan nuansa anak muda. Gereja Pantai Kosta di Indonesia Pengharapan ini menampilkan suguhan acara menarik, seperti penampilan fashion show rohani hingga drama komedi dari salah satu tokoh umat Nasrani. Meskipun perayaan ini dilaksanakan secara modern dan kreatif, jemaat di gereja tersebut tetap melangsungkan rangkaian ibadah dengan intim dan kudus, serta sisi pengamanan yang dijaga ketat oleh aparat keamanan setempat. Adapun melalui perayaan Natal yang dilakukan oleh jemaat gereja ini, mampu menciptakan nuansa Natal yang tidak monoton sehingga jemaat dapat merayakannya dengan cara yang unik. Lebih lanjut pada perayaan Natal ini, seluruh umat Nasrani baik dari Sumatera Utara maupun seluruh Indonesia memanfaatkan momen ini sebagai wujud toleransi yang kokoh antar masyarakat ke depannya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Toraja Lake Festival 2024 menjadi magnet bagi wisatawan yang ingin merasakan perayaan Natal dan juga Tahun Baru yang berbeda yang berlangsung mulai di 23 Desember hingga awal Januari. Festival ini juga menyuguhkan beragam atraksi menarik mulai dari instalasi lampu artistik yang menghiasi ikon-ikon Toraja serta pertunjukan seni dan budaya lokal hingga perayaan ibadah dan refleksi akhir tahun baru. Perayaan Natal dan Tahun Baru di Toraja Lake Festival 2024 yang berlangsung meriah dengan berbagai atraksi yang memukau. Acara ini diadakan di halaman Gereja Toraja Jemaat Elim yang menampilkan puluhan pohon Natal yang dihias dengan indah dan menciptakan suasana yang penuh keceriaan dan kehangatan bagi pengunjung. Festival ini tidak hanya menjadi perayaan Natal, namun juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Kegiatan ini menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara yang datang untuk menikmati keindahan dan pertunjukan seni yang menghibur bagi mancanegara dan warga lokal yang mendatangi Toraja Lake Festival 2024. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Masih dengan menyambut Hari Natal menjadi momentum yang sangat sakral bagi umat Nasrani di Indonesia, terkhususnya bagi masyarakat di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ini adapun perayaan Natal ini sebelumnya pun dilakukan dengan intim melalui penyalaan lilin pada malam Natal. Meskipun perayaan Natal ini berlangsung bagi umat Nasrani, toleransi beragama pun ini dilakukan umat Muslim melalui pengamanan setiap sudut lokasi berlangsungnya acara. Saat ini seluruh umat Nasrani di Indonesia tengah merayakan momentum Hari Natal yang jatuh pada hari ini. Seperti salah satunya perayaan yang ada di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perayaan Natal di Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini hampir menyentuh 1.000 jemaat yang hadir. Di mana perayaan ini dibagi pada 2 sesi guna mengurai kepadatan jemaat di dalam gereja. Adapun perayaan Natal di tiap gereja di Kota Kupang ini turut dijaga oleh umat Muslim setempat, agar jemaat yang sedang beribadah berlangsung aman tanpa adanya hambatan. Lebih dalam, melalui perayaan di Kota Kupang ini dapat terus memperkuat rasa toleransi umat beragama, serta melaksanakan ibadah dengan tenang dan damai. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini menegaskan kesiapan Kementerian Komdigi dalam menjamin kelancaran jaringan telekomunikasi selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan baik, juga termasuk di sektor komunikasi digital. Menkomdigi menyebutkan pihaknya buka aduan masyarakat melalui media sosial @pmt.komdigi. Aduan itu dapat dimanfaatkan jika terjadi gangguan pada jaringan telekomunikasi. Menkomdigi juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Pan-RB dalam memastikan layanan publik dasar, seperti transportasi, kesehatan, dan keamanan, tetap berjalan selama periode liburan ini. Jadi dalam kerangka libur Natal dan Tahun Baru, Presiden memang menugaskan para menteri untuk memastikan semua berjalan dengan lancar, nyaman bagi mereka yang
bepergian, begitu ya, terutama di libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu yang perlu diperiksa adalah infrastruktur digital untuk memastikan bahwa komunikasi tidak terganggu, berjalan dengan baik. Di ruangan ini kita monitor terkait dengan layanan komunikasi. Semua operator sudah memberikan komitmen untuk menaikkan kapasitas mereka, sehingga mudah-mudahan tidak akan ada gangguan-gangguan komunikasi. Meskipun demikian, jikalau ada gangguan, maka Kemkomdigi juga membuka layanan aduan @pnp.komdigi. Dengan adanya langkah-langkah ini, Muti Hafid optimis bahwa masyarakat dapat menikmati libur Natal dan Tahun Baru dengan tenang dan terkoneksi tanpa kendala. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, sekitar 15.000 umat Kristiani akan menghadiri puncak ibadah Natal bersama yang digelar di lapangan Alun-Alun Salatiga. Ibadah Natal bersama digelar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di lapangan Pancasila. Perayaan Natal bersama di Kota Salatiga digelar dengan meriah. Acara yang dihadiri ribuan umat Kristiani menjadi simbol keharmonisan antar umat beragama di Salatiga dan turut hadir PJ Wali Kota beserta jajaran, Forkopimda dan para pemangku kebijakan di Kota Salatiga. Jumlah persiapan yang telah dilakukan Polres Salatiga untuk memastikan pelaksanaan ibadah Natal berjalan dengan lancar dan menerjunkan personil untuk melakukan pengamanan sejumlah gereja di Kota Salatiga untuk mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu pelaksanaan ibadah Natal. Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Salatiga, BKGS Purwanto MPD, dalam sambutannya berharap perayaan Natal 2024 bukan hanya sebagai seremoni, melainkan bentuk keimanan kepada Tuhan, dan Ketua BKGS PJ Wali Kota, Yasip Kalsani MM, juga serta mengajak untuk terus merawat kerukunan beragama di Salatiga. Dari Jakarta, Sylvia, Tim Sinpo TV melaporkan. Para astronot yang terjebak sejak Juni lalu ini berbagi pesan Natal dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Para astronot juga mengucapkan selamat Natal bagi orang-orang tercintanya dan memberikan harapan baik di hari Natal tahun ini. Berbeda dari perayaan Natal pada umumnya, beginilah momen perayaan Natal para astronot yang terjebak sejak Juni lalu. Mereka berbagi pesan Natal dari Stasiun Luar Angkasa Internasional. Mereka bernama Sunny William, Dawn Pettit, Nick Hague, dan Butch Wilmore. Dalam video terlihat, mereka berbagi pesan Natal untuk keluarga tercinta lewat Stasiun Luar Angkasa Internasional. Tampak keempat astronot berkumpul bersama lengkap dengan atribut Natal, menyampaikan harapan baiknya di hari Natal tahun ini. Salah satunya astronot William menyampaikan rasa senangnya menghabiskan waktu bersama dengan rekan-rekannya di Stasiun Luar Angkasa. Ia juga bercerita soal menyambut momen Natal. Menurutnya menyenangkan dan sangat ditunggu-tunggu. Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's 7 of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation, everybody getting together and preparing stuff and just getting ready for the holiday. And a couple little things we have here with us to just prepare, which will be sort of fun in a couple days. Meskipun astronot bernama William dan Wilmore terdampar di luar angkasa, sudah 6 bulan lebih, para astronot terlihat ceria dalam video tersebut yang diunggah oleh NASA. Rencananya, mereka akan tinggal di luar angkasa hingga akhir Februari 2025, menunggu kapsul ruang angkasa yang membawa mereka kembali ke bumi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena informasi lainnya akan kami hadirkan, namun usai jeda berikut. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi.
Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut dengan informasi seputar peristiwa. Salah satunya sebanyak 192 mesin judi dindong, 1000 keping koin mesin dindong, dan 17 mesin tembak ikan ini dimusnahkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Ratusan mesin judi elektronik ini juga merupakan hasil sitaan dari penindakan kasus perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Dalam video terlihat Kepolisian Daerah Sumatera Utara memusnahkan ratusan mesin judi elektronik yang disita dari hasil penindakan kasus perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang. Kepala Polda Sumut Inspektur Jenderal Polisi Wisnu Hermawan Februanto mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan lanjutan dari laporan masyarakat mengenai adanya praktik perjudian di Kecamatan Kuta Limbaru, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 19 Desember 2024. Kemudian, tim gabungan mendatangi lokasi dan menangkap 2 orang tersangka. Hari ini kita musnahkan sejumlah 192 mesin jackpot atau dingdong dan 17 mesin tembak ikan. Nah, ini baru hari ini 192 dan 17. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Minggu depan ada lagi, kita musnahkan lagi. Komitmen kita jelas bahwa kita akan memberantas perjudian di wilayah Sumut. Dari hasil penangkapan, sebanyak 192 mesin judi dingdong, 1000 keping koin mesin dingdong, dan 17 mesin tembak ikan dimusnahkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Direktur Kriminal Umum Polda Sumut Komisaris Besar Polisi Sumaryono mengatakan, pada Desember 2024, jajarannya telah mengungkap sebanyak 503 perkara judi dan menetapkan 685 orang sebagai tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Badan Narkotika Nasional BNN ini mengungkapkan hasil pengungkapan kasus sepanjang tahun 2024, yakni sebanyak 618 kasus narkoba dan 2 kasus clandestine laboratori narkotika. Dan juga selain itu BNN juga berhasil menyita barang bukti aset senilai 111 miliar dari kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Hal itu disampaikan Kepala BNN, Komjen Pol Martinus Hukom, dalam rilis akhir tahun 2024 yang digelar di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur. Martinus menjelaskan tersangka yang diamankan sebanyak 974 orang dari tindak pidana narkotika dan 11 tersangka dari kasus clandestine laboratori. Para tersangka ini tergabung dalam 27 jaringan yang terdiri dari 13 jaringan sindikat nasional dan 14 jaringan internasional. Dia mengatakan, sementara jumlah tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO BNN pada tahun 2024 sebanyak 363 orang. Dari daftar DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan 26 orang, sementara 337 orang DPO lainnya masih dalam proses pencarian dan pengejaran. Martinus menyampaikan, dalam pengungkapan kasus ini, sejumlah barang bukti narkoba berbagai jenis berhasil disita pihaknya. Barang bukti itu terdiri dari 710.980,59 gram sabu, 2.178.34,61 gram ganja,
Salatiga, 1077,69 gram ganja sintetis, 290.737,23 butir ekstasi, 138.404,29 gram ekstasi, 2.760 gram heroin, 4.335,34 gram kokain, 971 butir PCC, dan 2.800 gram PCC, serta 1.300 ml cairan prekursor narkotika. Selanjutnya, dalam hal pemusnahan lahan ganja yang tumbuh subur di wilayah barat Indonesia, BNN telah memusnahkan 135 meter persegi lahan ganja dengan berat tanaman ganja basah mencapai 35,5 ton. Selain itu, Martinus juga mengatakan, BNN juga berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk melakukan penelusuran tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hasil kejahatan narkotika, sebanyak 13 kasus TPPU yang melibatkan 15 tersangka dengan barang bukti aset yang disita BNN senilai 111 miliar rupiah. Hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, dalam pengungkapan kasus kejahatan narkoba, BNN hanya berfokus pada pengungkapan jaringan sindikat narkoba secara komprehensif dan tidak melakukan penangkapan terhadap penyalahguna narkoba. Adapun jumlah kasus yang diungkap sebanyak 618 kasus tindak pidana narkotika dan 2 kasus clandestine laboratorium narkotika dengan jumlah tersangka yang diamankan sebanyak 974 orang dari kasus tindak pidana narkotika dan 11 tersangka dari kasus clandestine laboratorium narkotika. Sementara itu jumlah tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO BNN pada tahun 2024 sebanyak 363 orang. Dari daftar panjang DPO tersebut, BNN berhasil mengamankan 26 orang, sedangkan 337 orang DPO lainnya masih dalam proses. Dia menambahkan, hal ini merupakan bentuk upaya memiskinkan para bandar agar tidak dapat kembali melakukan bisnis gelap narkotika. Dari Jakarta Timur, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran elit Partai PDI Perjuangan langsung buka suara usai penetapan sekjennya Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapase juga menyampaikan partainya akan kooperatif dalam menangani kasus hukum sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, dan Ketua DPP Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Roni Talapesi, menanggapi penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin. Roni mengatakan internal PDIP maupun Sekjen Hasto akan mentaati seluruh proses hukum yang akan dilakukan oleh KPK ke depannya guna membuktikan apakah benar Hasto terlibat atau tidak pada kasus ini. Pernyataan tersebut dirilis oleh Roni bersama jajaran internal Partai PDIP di kantor DPP PDIP Jakarta pada kemarin malam. Menurut Roni, penetapan tersangka terhadap Hasto merupakan dugaan adanya unsur politisasi hukum yang dilakukan pihak KPK atas kasus Harun Masiku 5 tahun lalu. PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. Kedelapan, PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. Adapun penetapan tersebut dibeberkan KPK usai mendapatkan seluruh bukti kuat keterlibatan Hasto terhadap kasus Harun Masiku pada 2019 silam. Kedepannya, KPK akan terus memanggil ulang beberapa orang pada surat pemberitahuan penyidik kedua yang terbit pada Senin lalu. Lebih dalam, melalui penetapan yang dilakukan oleh KPK, serta respon dari Partai PDIP ini, mampu memberikan proses hukum yang transparan tanpa adanya intervensi ataupun politisasi sebagaimana yang diutarakan oleh internal PDIP. Sehingga kasus buronnya Harun Masiku dapat diselesaikan secara cepat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, tim liputan Sinpo TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak lebih dari 10.000 penumpang diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat bus juga dimanfaatkan siswa sekolah melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Antrian penumpang ini mengular sejak jadwal pemberangkatan pertama
rangkaian kereta cepat Wus dari stasiun KCIC Halim Jakarta Timur Senin pagi. Keberangkatan penumpang Wus melonjak hingga mencapai 10.000 penumpang di pagi hari. Lonjakan ini diperkirakan akan terjadi hingga malam hari. Seiring sudah banyaknya pemesanan tiket Wus di momen libur Nataru. Sejak dibukanya perjalanan di periode Nataru ini, tercatat sebanyak 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wus dengan rata-rata penumpang perharinya 22.000 orang. Di momen libur sekolah ini, kereta Wus juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk mengikuti EduTrip atau perjalanan edukasi mengenalkan seluk-beluk kereta cepat. Jadi memang untuk pada hari Senin ini ya, sudah mulai terlihat kembali adanya peningkatan jumlah penumpang. Seperti kemarin di hari Minggu, penumpang Wus ke berbagai tujuan mencapai sekitar 21.000 penumpang. Dan kami prediksi hari ini juga sama, ada di sekitar 21.000 penumpang, di mana jumlah tersebut meningkat sekitar 20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa di luar momen Nataru. Jadi sampai dengan kemarin, tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wus tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per hari, sehingga masyarakat lebih fleksibel ya dalam memilih jadwal keberangkatannya, tapi juga ada juga yang melakukan reservasi lebih awal. Jadi memang KCIC memiliki program yaitu EduTrip, di mana masyarakat atau sekolah ya terutama dapat melakukan permohonan ke KCIC untuk melakukan perjalanan rombongan dan memohon adanya kegiatan edukasi kepada siswa-siswanya, dan nanti kami KCIC akan melakukan pengaturan jadwal sehingga nanti pada saat perjalanan akan ada petugas dari kami yang melakukan edukasi bagaimana melakukan perjalanan dengan kereta cepat, edukasi keselamatan di perjalanan, kemudian juga apa itu layanan kereta cepat Wus yang merupakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Oh tidak, semuanya berjalan sesuai prosedur dan semuanya ada pendampingan oleh petugas kami, dan memang program ini sudah rutin kami lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar. Memang sejak dibuka kemarin sudah ada ya masyarakat yang mulai melakukan pemesanan tiket, karena memang tiket baru dijual kemarin hari Minggu tanggal 22 Desember, di mana masyarakat mulai melakukan pemesanan, dan memang sudah ada pemesanan sekitar kemarin sore datanya itu sekitar 50 tiket, dan jumlahnya akan terus berlangsung karena edukasi publikasi kepada penumpang baru saja dilakukan, dan secara perlahan masyarakat mulai mengetahui adanya pembukaan stasiun Karawang mulai 24 Desember. Sementara, jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket KCIC menuju Karawang sudah mulai dibuka pada 22 Desember dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tercatat sudah lebih dari 50 pemesan tiket untuk tujuan Karawang, baik dari stasiun Bandung maupun Halim. Dari Jakarta Timur, kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi RSUP Dr. Ben M. Boy Kupang mencetak sejarah baru dengan sukses melaksanakan operasi bedah jantung terbuka pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini mengapresiasi kepada seluruh tim yang terkait atas keberhasilan pelaksanaan operasi ini. RSUP Dr. Ben Boy Kupang mencetak sejarah baru dengan sukses melaksanakan operasi bedah jantung terbuka pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat 20 Desember 2024. Sebelumnya, operasi seperti ini hanya bisa dilakukan di Surabaya atau Jakarta. Namun sekarang layanan canggih ini sudah ada di NTT. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyaksikan operasi bedah jantung terbuka perdana di Provinsi NTT tersebut. Setiap tahun, sekitar 7.000 orang dari NTT dirujuk ke Bali, Makassar, atau Surabaya untuk mendapatkan layanan medis seperti perawatan jantung, stroke, dan kanker. Dengan hadirnya fasilitas layanan jantung di NTT, jumlah rujukan tersebut diproyeksikan berkurang hingga 3.000 sampai 4.000 orang per tahun. Dengan adanya fasilitas ini, orang-orang NTT nggak usah dirujuk, bisa di sini saja. Saya kasih target ke Pak Dirut, jangan hanya buat NTT aja. Metode ini belum tentu bisa dijalankan di negara tetangga di Timur Timur. Jadi targetnya kalau bisa semua orang Timur Timur, semua pejabatnya, kalau bisa sampai Perdana Menterinya pun. Itu kan Pak Gup itu nanti yang ngejar. Kalau dirawat ya di rumah sakit Ben Boy di Kupang saja. Pada kesempatan itu, Menkes Budi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Wakil Menteri Pariwisata RI meninjau langsung destinasi wisata favorit wisatawan di Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol. Keduanya memastikan langsung kesiapan destinasi wisata Taman Impian Jaya Ancol sebagai salah satu destinasi favorit yang akan mengalami lonjakan kunjungan di momen libur Nataru.
sambut momen libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana didampingi oleh Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa meninjau langsung destinasi wisata favorit wisatawan di Jakarta, yakni Taman Impian Jaya Ancol. Beberapa titik yang ditinjau langsung seperti posko lalu lintas, SeaWorld, dan dunia fantasi. Sejumlah hal yang disoroti terkait kesiapan saat libur Nataru antara lain alur lalu lintas, manajemen krisis, kebersihan lingkungan, dan juga keamanan atraksi di SeaWorld dan Dufan. Dalam kesempatan itu, Menpar Widiawati mengapresiasi persiapan yang telah dilakukan pihak Ancol dalam mengantisipasi cuaca ekstrim, kesiapan sarana infrastruktur, pengelolaan kerumunan, dan kebersihan lingkungan. Momen libur Nataru diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjut dengan informasi. Hujan dengan intensitas tinggi yang disertai dengan kondisi tanah yang labil ini menyebabkan terjadinya longsor di Kota Tarakan, Kalimantan Utara pada Rabu kemarin. Longsor ini melanda dua kelurahan, yakni Kelurahan Karanganyar di Kecamatan Tarakan Barat dan Kelurahan Pamusian di Kecamatan Tarakan Tengah. Peristiwa longsor ini mengakibatkan 3 orang meninggal dunia yang semuanya berasal dari Kelurahan Karanganyar serta 10 kepala keluarga terdampak masih dalam pendataan. Selain korban jiwa, kerusakan material juga tercatat cukup signifikan. Sebanyak 3 unit rumah mengalami kerusakan berat, 1 unit rumah rusak ringan, dan 6 unit rumah lainnya terdampak longsor. Tak hanya itu, salah satu akses jalan warga juga amblas, menyulitkan mobilitas di wilayah tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tarakan bersama dengan berbagai unsur terkait seperti TNI, Polri, Basarnas, Satpol PP, PMI, Basnas, dan masyarakat setempat segera melakukan penanganan dan proses evakuasi. Proses pencarian dan pertolongan telah selesai dilakukan. Meski saat ini beberapa rumah yang terdampak longsor masih dihuni oleh penghuninya. Saat ini,
pihak kepolisian telah menangani proses identifikasi penanganan korban yang meninggal dunia. BPBD Kota Tarakan sedang melakukan perbaikan terhadap rumah-rumah yang rusak, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan pemulihan dan penanganan lebih lanjut di kawasan yang terdampak bencana ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur alami erupsi pada Kamis pagi. Status gunung api tersebut masih waspada atau berada di level 2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengatakan jarak luncur awan panas masih berada dalam radius aman dari pemukiman terdekat. Dalam video terlihat Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Kamis pagi. Erupsi terjadi pada pukul 5:27 waktu Indonesia Barat. Kolom abu erupsi Gunung Semeru teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang ke arah utara. Laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan tinggi kolom letusan Gunung Semeru teramati mencapai 1.100 meter di atas puncak atau sekitar 4.776 meter di atas permukaan laut. Status gunung api tersebut masih waspada atau berada di level 2. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyampaikan jarak luncur awan panas masih berada dalam radius aman dari permukaan atau permukiman terdekat. Diimbau masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar lokasi Gunung Semeru dilarang beraktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Masyarakat juga diimbau waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai, lembah, dan berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, kecelakaan maut terjadi di kilometer 77 Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur pada Senin sore. Insiden ini melibatkan bus yang mengangkut rombongan sekolah dan truk kontainer. Kecelakaan tersebut juga menyebabkan 4 orang meninggal dunia, termasuk sopir bus. Kecelakaan maut terjadi di kilometer 77 ruas Tol Pandaan, Malang, Jawa Timur pada Senin 23 Desember 2024 pukul 15.40 WIB. Insiden ini melibatkan bus Tirto Agung yang mengangkut rombongan sekolah SMP IT Darul Quran Mulia Putri Bogor dan truk kontainer pengangkut pakan ternak. Kapolres Malang AKBP Putu Holis Ariana menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi karena truk kontainer berhenti di bahu jalan akibat tidak kuat menanjak. Ketika sopir berusaha mengganjal ban, truk tiba-tiba mundur sehingga menabrak bus yang melaju di belakangnya. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia termasuk sopir bus. Proses evakuasi dilakukan oleh petugas dan penyelidikan lebih lanjut tengah berlangsung untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dari Jakarta, Rido, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi aksi balap liar di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten berakhir tragis dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan para pelakunya. Rekaman video amatir yang memperlihatkan kecelakaan tersebut viral di media sosial. Polisi akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar tersebut. Aksi balap liar di Jalan Jogja Solo, Kabupaten Klaten berakhir tragis dengan kecelakaan beruntun. Video kejadian tersebut viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Dalam video berdurasi sekitar 9 detik itu, tampak jelas bagaimana pengendara sepeda motor yang melaju kencang saling adu kecepatan. Akibatnya salah satu pelaku balap liar kehilangan kendali dan menabrak pelaku yang lainnya. Tabrakan beruntun pun tak terhindarkan, melibatkan beberapa sepeda motor lainnya. Menanggapi viralnya video tersebut, pihak kepolisian dari Kapolres Klaten menyatakan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti kasus ini. Meskipun belum ada laporan resmi yang masuk, polisi akan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi para pelaku balap liar tersebut. Aksi balap liar yang kerap meresahkan masyarakat ini kembali menjadi sorotan. Kejadian di Klaten menjadi bukti nyata bahwa balap liar tidak hanya membahayakan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Dari Jakarta, Ilham, Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor kembali menimpa ruas Jalan Nasional Bagbagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore kemarin. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan Simpanan mengungkapkan bahwa longsoran terjadi pada tebing setinggi 8 meter dengan panjang 40 meter dan lebar 5 meter. Akibatnya warga sekitar juga yang hendak berpergian ini terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Viral di media sosial video detik-detik bencana tanah longsor yang kembali menimpa ruas Jalan Nasional Babagan Kiara 2, tepatnya di Kampung Cimapak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sore kemarin. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan tanah menjadi labil dan akhirnya longsor. Material longsor dengan volume cukup besar menutup total akses jalan yang menghubungkan Babagan dan Kiara 2. Petugas penanggulangan bencana kecamatan
atau P2BK Simpenan mengungkapkan bahwa longsoran terjadi pada tebing setinggi 8 meter dengan panjang 40 meter dan lebar 5 meter. Akibatnya, warga sekitar yang hendak berpergian terpaksa mencari jalur alternatif yang lebih jauh. Berdasarkan informasi, jalan nasional ini sebelumnya sempat diperbaiki setelah longsor pada 4 Desember lalu. Namun, kini kembali tertutup material longsor. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun longsoran tersebut menyebabkan sejumlah kerugian, diantaranya terputusnya akses jalan dan aliran listrik di Desa Loji serta sekitarnya. Kabupaten dari BPBD Kabupaten Sukabumi, Kepolisian, dan Kementerian Pekerjaan Umum saat ini sedang berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan material longsor dan membuka kembali akses jalan. Alat berat seperti eskavator telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, Ilham dan Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo TV untuk berita update Anda. Saya Demanik dan mewakili seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.